Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Tadi kita sudah bicara tentang bioteknologi di dalam dunia perikanan. Di sesi pagi hari ini sampai menjelang istirahat siang, kita akan diskusi tentang budidaya ikan sistem bioflok. Bapak dan Ibu, bioflok ini bukan hal yang baru untuk di tahun 2022 ya, karena sudah hampir 4 tahun diimplementasikan, dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan riset dan implementasi untuk budidaya ikan bioflok adalah Balai Besar Budidaya Ikan Air Tawar Sukabumi. Bapak dan Ibu, budidaya ikan sistem bioflok di luar sana, di luar negeri, diimplementasikan sejak tahun 2007. Kalau Bapak dan Ibu suka aktif membaca referensi, ini dikembangkan oleh peneliti dari Vietnam, dari Taiwan, yang sudah mengimplementasikan pada tambak-tambak udang. Secara besar-besaran, sejak penelitian dilakukan 2017, 2018 dirilis untuk budidaya ikan sistem bioflok oleh Balai Besar Budidaya Ikan Air Tawar Sukabumi. 2017 menggunakan komoditas adalah ikan lele. Kemudian di tahun 2018 komoditas dicoba digantikan dengan ikan nila. Ternyata pertumbuhan lele dan ikan nila dengan teknologi bioflok ini berdampak terhadap produktivitas. Peningkatan produktivitas yang cukup signifikan dibandingkan melakukan budidaya ikan nila maupun ikan lele secara konvensional. Dengan implementasi budidaya ikan dengan sistem bioflok ini, kalau Bapak dan Ibu suka membaca dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dana ini dikucurkan juga kepada beberapa pesantren, kepada beberapa UPT untuk mengembangkan dana ini dan diberikan dana hibah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan budidaya ikan sistem bioflok. Kenapa? Dengan budidaya ikan sistem bioflok ini, produktivitas dari ikan yang kita budidayakan ini meningkat hingga 10 kali karena Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu suka membaca ada standar nasional Indonesia untuk padat tebar, baik ikan nila maupun ikan lele, Bapak Ibu sudah bisa lihat. Itu tertera di situ mungkin untuk ikan lele dengan ukuran yang sama, paling hanya 10 ekor per meter persegi atau 50 ekor per meter persegi. Tetapi dengan budidaya ikan bioflok ini, padat tebar yang ditebarkan ke dalam wadah budidaya ikan sistem bioflok ini bisa 5-10 kali lipat dibandingkan dengan padat tebar jika Bapak dan Ibu menggunakan budidaya konvensional. Dengan peningkatan padat penebaran di dalam kolam bioflok ini juga berdampak terhadap biaya operasional. Bapak dan Ibu perlu diketahui, kalau Bapak dan Ibu dalam budidaya ikan secara intensif, itu pakan 100% adalah pakan buatan. Sementara dengan budidaya ikan sistem bioflok ini, penggunaan pakan menjadi lebih efisien. Kenapa menjadi lebih efisien dengan budidaya ikan sistem bioflok ini? Karena pada saat Bapak dan Ibu akan mengimplementasikan budidaya ikan sistem bioflok ini, pada persiapan media untuk melakukan budidaya ikan sistem bioflok, ini hampir sama kalau Bapak dan Ibu akan melakukan persiapan untuk pembuatan pakan alami. Sehingga di dalam media budidaya ikan sistem bioflok ini, pakan alami, mikroorganisme yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang dari ikan ini sudah tumbuh terlebih dahulu di dalam wadah budidaya ikan bioflok ini. Sehingga dalam proses budidayanya, selain menggunakan pakan alami yang sudah tumbuh di dalam media bioflok ini, juga kita memberikan pakan buatan, tetapi jumlah feeding rate dari pakan buatan yang kita berikan di dalam budidaya ikan sistem bioflok ini
relatif lebih sedikit. Jadi kita memberikan dari 3-2% tergantung nanti ukuran benih ikan yang akan Bapak Ibu gunakan. Berdasarkan hasil implementasi, kalau kita bicara tentang FCR, Feed Conversion Rate, Bapak dan Ibu paling gampang Bapak dan Ibu menghitung feeding conversion rate Bapak dan Ibu pada saat melakukan budidaya ikan. Misalkan dalam satu kolam itu butuh ikan benihnya 200 kg, misalkan pakannya 1 ton. Berarti pada saat panen Bapak Ibu bisa prediksi kalau konversi rate-nya 2, berarti kan 1 ton itu menjadi 500 kg daging. Berarti prediksi panen berarti hanya 500 kilo ditambah 200 kilo benih. Nah, berarti hanya 700 kg panen. Tetapi dengan bioflok ini, ternyata dengan memberikan pakan 1 ton, itu akan menjadi 1 ton juga. Sehingga pada saat panen, benih kita misalkan 200 kg, pakan 1 ton, itu bisa Bapak Ibu pada saat panen memperoleh hasil 1,2 ton. Sehingga dengan FCR yang sudah sangat rendah dibandingkan dengan konvensional sekitar 1,2 sampai 1,5. Nah, dengan bioflok ini hanya 0,8 sampai 1. Nah, berdasarkan FCR saja, berarti kan Ibu Bapak bisa ketahui, jumlah pakan yang kita berikan itu menjadi lebih sedikit. Dengan pakan yang lebih sedikit tetapi produktivitas tetap meningkat, berarti biaya untuk membeli pakan itu menjadi berkurang. Sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah. Dan Bapak dan Ibu dalam pemeliharaan ikan sistem bioflok ini, memang lama pemeliharaan sangat tergantung dari ukuran benih yang Bapak Ibu tebarkan di dalam kolam budidaya bioflok ini. Sehingga dengan proses budidaya ikan sistem bioflok ini, termasuk budidaya ikan ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena Bapak Ibu ketahui dalam budidaya ikan bioflok, air yang Bapak Ibu gunakan ini tidak berganti sampai Bapak dan Ibu panen. Bapak Ibu hanya menggantikan kekurangan air hanya karena proses penguapan, hanya karena misalkan ada kendala dalam proses budidayanya, sehingga ini hanya membutuhkan sangat cocok untuk lokasi yang sulit air, lahan terbatas, karena bisa diimplementasikan di sekolah yang punya lahan sekolahnya sempit, jumlah kuantitas airnya juga sangat sedikit. Insya Allah dengan implementasi budidaya ikan sistem bioflok ini bisa diimplementasikan di sekolah Bapak dan Ibu. Dan ini berdasarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena kita tetap secara dalam mencari ilmu, kementerian yang cocok dengan perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selalu melakukan inovasi-inovasi. Kita sebagai lembaga vokasi, Bapak Ibu SMK ini adalah lembaga vokasi, ujung tombak mencetak tenaga menengah terampil, sehingga mohon Bapak dan Ibu tetap mencari link dengan KKP terkait dengan kekinian dari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Karena kementerian inilah yang didanai oleh pemerintah untuk mengembangkan implementasi budidaya ikan yang bisa diimplementasikan ke seluruh masyarakat di Indonesia ini. Sehingga seperti saya paparkan tadi, sejak tahun 2019 KKP memberikan bantuan hibah. Hibah ini diberikan Bapak dan Ibu per paket sistem bioflok ini setiap kelompok tani di seluruh wilayah NKRI. Tetapi yang lebih fokus kemarin adalah di wilayah Papua dan Indonesia Timur, karena di wilayah itu kondisi kuantitas airnya sangat minim. Kan Bapak Ibu cukup tahu ya, di Papua apalagi di NTT. Sehingga KKP sangat banyak menggelontorkan dana ini untuk mereka mampu mengimplementasikan budidaya ikan sistem bioflok, di mana secara bisnis untuk bisa menguntungkan jangan cuma satu kolam. Kalau cuma satu kolam, rugi bayar tenaga kerjanya. Minimal berdasarkan analisa, ini sudah diimplementasikan dan diuji cobakan, minimal Bapak dan Ibu punya 12 kolam. Jadi hanya butuh satu tenaga kerja. Minimal untuk supaya untungnya cukup menggiurkan.
Kalau cuma satu kolam ya nggak apa-apa sih, tapi untuk praktik peserta didik. Tapi kalau kita bicara bisnis, analisa usaha dengan budidaya ikan bioflok ini, berdasarkan analisa usaha dan implementasi di lapangan, sebaiknya ini memiliki 12 kolam dengan diameter 3 meter. Ya, ketinggian airnya tinggi 1 meter tetapi diisi air 80 cm. Nah, ini diisi benih 36.000. Jadi satu kolam itu berarti 36.000 dibagi 12 berarti 3.000 ekor. Jadi per meter kubik itu diisi 1.000 ekor benih ikan lele. Nah, pakan yang diberikan Bapak Ibu nanti bisa hitung. Pakan yang diberikan ini hanya 3,5 ton pakan buatan. Dan dalam bioflok ini pada diklat sebelumnya Bapak dan Ibu itu ada namanya istilah kita mengimplementasikan budidaya ikan dalam ember. Itu sebenarnya kita implementasikan, kombinasikan dengan bioflok dan juga resirkulasi. Bisa diimplementasikan paling gampang nanti implementasi di sekolah kalau nggak punya kolam bioflok ya pakai ember. Praktiknya pakai ember. Nanti dibuat resirkulasi untuk bisa melakukan proses resirkulasi dengan sistem resirkulasi sehingga air itu bisa berputar tanpa menambahkan air. Atau mau dikombinasikan nanti dengan aquaponik, nanti Bapak Ibu mendapat materi aquaponik, dapat juga mendapat materi RAS, Recycle Aquaculture Systemnya nanti. Nah, dengan bioflok ini solusi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan diimplementasikan di dunia pendidikan, Bapak dan Ibu di SMK ini supaya mencetak tenaga menengah terampil. Kalau Bapak dan Ibu memiliki peralatan jumlah kolam yang diimplementasikan, memang butuh biaya. Kami ketahui tidak semua sekolah ini memiliki biaya yang cukup. Walaupun dengan dana BOS 1.600.000 per siswa per murid per tahun, ya tergantung manajemen pengelolaan di sekolah. Karena tidak mungkin 1.600.000 itu diberikan untuk dana praktek. Ada hal-hal di luar ya yang tidak perlu saya sebutkan. Nah, insya Allah dengan budidaya ikan bioflok ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengimplementasikan dan bisa dilakukan di sekolah. Kalau nggak punya kolam biofloknya, gunakanlah ember paling gampang. Murah meriah ember paling harganya cuma 30.000. Kalau kolam bioflok 3 meter itu 3 juta, 2 meter itu 2 juta per unit. Kolamnya doang artinya plastik terpalnya aja ya, belum konstruksi dan segala macamnya. Nah, dalam kegiatan budidaya ikan sistem bioflok ini Eka Sari ini adalah dosen di Institut Pertanian Bogor. Dia lulus dari Jepang, menekuni tentang bioflok ini dan ternyata dalam kandungan nutrisi di floknya. Kalau bicara tentang bioflok, ada yang tahu apa itu bioflok? Istilah bio dan flok. Bio berarti tadi sama dengan bioteknologi. Kalau flok, gumpalan. Berarti bioflok adalah? Gimana Pak Abu Bakar? Ya, bioflok. Kenapa disebut dengan teknologi bioflok? Bio tadi kan makhluk hidup, flok itu tadi gumpalan. Jadi dengan pembuatan media tadi, sehingga di dalam wadah budidaya ikan tersebut ada tumbuh berbagai macam mikroorganisme, agregat berbagai macam diatom, berbagai fitoplankton, zooplankton, sementara pakannya tidak ada Bu Devri ya, karena pakan itu kita berikan. Yang tumbuh di situ adalah mikroorganisme. Nah, mereka akan membentuk gumpalan-gumpalan di dalam wadah budidaya tadi, maka disebut dengan teknologi bioflok tadi. Nah, floknya tadi dianalisa di laboratorium dengan menggunakan analisa proksimat, itu diketahui bahwa kadar protein dari flok-floknya tadi cukup tinggi. Berkisar antara 50,6 sampai 53,5, lemaknya rendah 1,9 sampai 2,6, serat kasarnya 3,8 sampai 4, abunya 7 sampai 7,5, asam lemak omega 3 0,04 sampai 0,07 dan asam lemak omega 6 ada 0,7 dan 2. Nah, flok ini dianalisa di proksimat di IPB oleh Eka Sari, tetapi kalau Bapak dan Ibu nanti melakukan proses budidaya,
Untuk melakukan apakah valid data ini, Bapak Ibu bisa identifikasi lagi vlog yang di tempat Bapak Ibu tumbuh itu berdasarkan menggunakan analisa proxima tadi, berapa kadar protein, zat, nutrisi di dalam vlog yang Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, dalam melakukan budidaya ikan sistem bioflok ini, ada 5 tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Ya. Kalau Bapak dan Ibu nanti akan melakukan budidaya ikan sistem bioflok di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, walaupun tadi saya bilang, secara analisa usaha kita membutuhkan minimal 12 kolam. Tetapi untuk proses pembelajaran, silahkan Bapak dan Ibu disesuaikan dengan kondisi lahan, kondisi keuangan. Tetapi tolong Bapak dan Ibu, saya tidak setuju dengan undang-undang tentang kewirausahaan, tentang TEVA, bahwa tidak harus untung. Bapak dan Ibu dalam mengajarkan peserta didik dengan project based learning, dengan teaching factory, ajarkanlah peserta didik dalam usaha itu untung. Jangan buntung. Bagaimana mungkin peserta didik kita mau menjadi entrepreneur, menjadi seorang wirausahawan, kalau undang-undang di TEVA-nya itu boleh tidak untung. Nah, harus ada proses pembelajaran oke. Pembelajaran tidak untung tetapi harus dianalisis. Kenapa tidak untung? Kalau dalam suatu wirausaha, entrepreneur wajib untung. Mau nggak Bapak Ibu berwirausaha tanpa untung? Nggak mau. Apalagi kalau Bapak Ibu mengajarkan peserta didik, kita vokasi loh, tenaga menengah terampil, vokasi yang harus mencetak entrepreneur. Entrepreneur kalau nggak untung, mau nggak usaha nggak untung? Nggak mau kan? Sehingga Bapak dan Ibu proses pembelajarannya, ajarkan ke peserta didik untuk melakukan analisa usaha, wirausaha untuk membuat hal ini menjadi untung. Apa upaya yang harus dilakukan supaya proses usaha entrepreneur ini menjadi untung? Tahapan-tahapan dalam kegiatan budidaya, tahapan-tahapan dalam kegiatan pemasaran, ini harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar.